Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali unggul dalam hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Hasil survei Poltreking Institute menunjukkan suara responden yang memilih Joko Widodo alias Jokowi tetap mendominasi. Tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 37,46%, jauh mengungguli Prabowo Subianto dan Abu Rizal Bakri yang sama-sama mendapatkan dukungan dari 11% responden. Sementara itu, tingkat keterpilihan tokoh seperti Yusuf Kala hanya sebesar 6,12% responden dan Wiranto 5,78%. Tokoh lainnya seperti Megawati Soekarno Putri, Mahfud MD, Hatta Rajasa, Surya Paloh, dan Dahlan Iskan hanya memiliki elektabilitas di bawah 5%. Tidak berbeda jauh, survei Indobarometer juga menunjukkan hasil yang serupa. Jokowi menempati posisi tertinggi dengan 25,2%. Jokowi mengungguli Capres Golkar Abu Rizal Bakri, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Megawati Soekarno Putri. Meski Jokowi unggul dalam berbagai survei, hasil ini justru dikhawatirkan pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Menurutnya, kondisi ini tidak sehat bagi demokrasi, sebab tidak mendidik masyarakat memilih yang terbaik dari calon terbaik. Hamdi khawatir telah terjadi krisis kepemimpinan, sebab Jokowi melenggang sendirian tanpa ada perlawanan berarti dari kandidat lainnya. Namun apakah benar memang tidak ada kandidat atau penantang tangguh bagi Jokowi? Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir pengamat politik Ikrar Nusa Bakti serta Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Selamat siang Pak Ruhut, Pak Ikrar. Selamat siang. Iya, kalau kita lihat ini Pak Ikrar bahwa memang tadi Jokowi adalah calon tunggal begitu ya yang cukup banyak diminati, dan kalau Prof Hamdi tadi mengatakan ibarat menu favorit begitu, banyak difavoritkan oleh masyarakat. Tanggapan Anda? Ya, kalau itu memang muncul, saya pikir itu fenomena yang biasa ya. Saya beri contoh misalnya dalam kasus pemilu presiden 2004 ataupun 2009, kita tahu yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono juga sangat unggul di dalam hasil-hasil survei ya. Dan itu memang tidak bisa dilawan oleh calon-calon presiden yang lain ya. Dan apakah kalau demikian kita katakan bahwa ini berbahaya buat demokrasi? Kan enggak juga. Saya beri contoh di tempat yang lain ya. Saya beri contoh misalnya dalam pemilu presiden di Amerika Serikat pun ya, terlepas dari pertarungan itu memang berasal dari bawah ya. Tapi kan Anda juga tahu, begitu Partai Demokrat tahu bahwa tidak ada calon lain di dalam Partai Demokrat yang bisa mengungguli Barack Obama, makanya kemudian dia tetap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Demikian juga di dalam Partai Republikan juga demikian ya. Artinya mereka itu mencari siapa yang kira-kira bisa mengungguli Barack Obama, demikian ya. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu buat saya biasa dan tidak harus dikatakan sebagai berbahaya untuk demokrasi. Demokrasi itu menurut saya berbahaya kalau misalnya seorang presiden itu apa yang diucapkan dan juga dilakukan itu memang dianggap benar oleh masyarakat. Seperti titah presiden ya, itu ya. Jadi tidak ada misalnya misalnya badan pengimbang seperti legislatif ataupun yudikatif, tapi dalam sistem politik Indonesia yang sekarang sejak era reformasi itu seorang presiden tidak mungkin menjadi diktator seperti pada masa Orde Baru atau pada masa Orde Lama. Baik, Pak Ruhut, kalau kita lihat, apakah Anda setuju jika kalau dikatakan Jokowi saat ini sebagai calon tunggal begitu yang memang digadang-gadang masyarakat, diidolakan? Saya rasa enggak juga. Apalagi kita semua tahu kita negara hukum, ada dasar hukumnya, kaitan dengan undang-undang Pilpres ya, mengenai 20%. Mungkin kan masyarakat itu nggak tahu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang juga dia sudah tidak ada sparring partnernya lagi, kan karena yang belum selesai. Partai kami kan belum selesai. Betul. Nah, nanti pasti yang baik dari 11 itu ya, saya rasa bisa mengimbangi, nggak ada masalah. Udah itu begitu juga, saya nggak tahu ya karena memang sudah putus kayak Golkar, Pak Ical, ya, PAN, Hatta Rajasa, Hanura tapi, sudah juga. Hanura, Pak Wiranto. Tapi kan misalnya kayak PKB antara Mahfud dan Rhoma Irama juga belum kan? PKS pun sudah melakukan PKS pemilu juga raya begitu ya. Jadi belum. Kita sabar aja. Baik. Nah ini Pak Ikrar, kalau kita lihat
sebegitu Jokowi diululukan atau memang digadang menjadi capres di 2014, apakah hanya ini salah satu atau satu-satunya tokoh tunggal, dan ini diibaratkan kita punya krisis kepemimpinan begitu, tidak ada sosok yang mungkin bisa menjadi andalan begitu selain Jokowi? Begini, ini yang buat saya juga penting bagi masyarakat semua ya, bahwa seorang pemimpin itu memang bisa lahir dalam situasi yang emergensi, ya, atau dalam situasi yang memang memang mengharuskan dia muncul. Saya beri contoh, misalnya Bung Karno muncul sebagai presiden pertama, Pak Harto sebagai presiden kedua, ya, atau sekarang Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dari PDIP, yang masih juga kita juga bertanya-tanya apakah benar dia akan menjadi calon presiden, apakah Megawati tidak ingin jadi calon presiden juga. Ya, semuanya itu kan tergantung karena di-endorse oleh PDIP, ya. Betul, ya. Jadi itu yang harus kita lihat, dan kemudian harus kita perhatikan juga ya. Sekarang ini kan masih baru calon presiden dalam artian dia tunggal, tapi dia belum dikaitkan dengan calon wakil presidennya. Ya. Jadi saya beri contoh, misalnya apakah kalau Jokowi disandingkan dengan siapa, itu kemudian elektabilitasnya naik atau turun, ya. Demikian juga Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri dan sebagainya, itu juga belum ada di dalam hasil-hasil survei itu. Ya, dan ada juga jangan lupa ya, ini yang saya juga khawatir ya, kalau misalnya nanti lembaga pemilihan umum, ya, yang dalam hal ini adalah KPU, itu independen atau tidak, ya. Lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan itu juga independen atau tidak, ya. Kemudian lembaga-lembaga baik itu TNI Polri ataupun intelijen itu juga independen atau tidak. Kalau ini kemudian bermain, bukan mustahil yang seperti Anda katakan Jokowi itu paling unggul, bisa berubah juga, ya. Karena itu kan faktor yang kita khawatirkan. Makanya kalau Anda lihat diskusi selama 1 tahun ini mengenai misalnya bagaimana KPU, bagaimana DPT, bagaimana Lemsanek, ya, lembaga sandi negara, itu semuanya kaitannya dengan jangan sampai pemilu baik itu legislatif atau pemilu presiden itu bisa berubah sebagai akibat dari operasi-operasi praktek hitam dari yang tadi saya katakan demikian itu. Nah, Pak Ruhut, kalau kita lihat Partai Demokrat juga mengadakan konvensi capres dari Partai Demokrat begitu, menghasilkan ada 11 nama, ya, tapi sekarang masih dalam proses untuk bisa mengajukan calon tunggal begitu, ya. Dari nama-nama mungkin Hayono Isman, Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto, Dino Patijalal dan lain-lain begitu, Dahlan Iskan. Ini kan banyak nama-nama dari eksternal partai. Apakah dari internalnya sendiri mungkin tidak dijaring atau melakukan seperti PKS melakukan pemilu raya dari internal begitu diusung? Jadi, kenapa eksternalnya juga ikut dilibatkan begitu? Disitulah yang saya katakan kenegarawanan Pak SBY. Saya ingat sekali beliau tegas mengatakan siapapun pengganti saya dan dari manapun dia, jadi otomatis baik dari dalam kami maupun dari luar, dia kita harapkan lebih baik dari saya, kata beliau. Disitulah dalam komite konvensi kita mengundang semua siapa tokoh-tokoh, ya, yang mau ikut, ayo silakan. Di situ jadi dari dalam kami ada, dari luar ada, tapi nanti finalnya Desember ini akhir mungkin kita akan mengadakan polling pertama, baru setelah pemilu legislatif akhir April atau awal Mei, disitulah baru dari sekian yang bagus ini, yang baik ini, jadi why not the best? Kenapa tidak yang terbaik dari 11 ini? Itulah nanti baru ketemu dengan sahabat Jokowi, sahabat Wiranto, sahabat Ical, di situ. Nah, matchmakernya begitu ya nanti ya, masih beberapa bulan ke depan. Nah, Pak Ikrar, kalau kita lihat ini Jokowi sedemikian diunggulkan begitu, kira-kira nih penantang tangguhnya nih seperti apa sosoknya, atau mungkin ada dimention satu nama begitu, atau memang Pak Ikrar? Ya, kalau kita perhatikan memang ya, dari berbagai calon-calon presiden yang masuk di dalam bursa dalam bursa survei tersebut, ya, itu memang nomor 2 itu masih Prabowo Subianto. Dan Anda juga tahu sebelum nama Jokowi muncul, orang yang paling ditokohkan itu adalah Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto dianggap sebagai suatu sosok tegas, yang berbeda dengan SBY misalnya, berlatar belakang militer, jadi, ya? Misalnya sama-sama berlatar belakang militer, kemudian satunya tegas, kemudian katanya juga satunya berani mengambil risiko dan sebagainya, ya. Tapi begitu nama Jokowi muncul, itu putus juga Prabowo Subianto, ya. Dan Anda juga lihat kriteria dari calon presiden itu juga berubah. Dari yang tadinya tegas, kemudian punya jiwa kepemimpinan, berani mengambil risiko, menjadi orang yang katanya itu harus jujur, kemudian merakyat, kemudian juga
apa namanya itu pokoknya berubahlah Bisa, gitu ya. iya. Tapi yang saya juga sangat sayangkan bahwa kita hanya bicara mengenai calon-calon presiden, Iya. tapi tidak apa kira-kira program yang akan mereka jual, ideologi apa yang akan mereka pegang ya. Dan buat saya itu juga sangat penting ya. Jadi jangan kemudian kita hanya bicara mengenai calon-calon presiden aja tanpa kemudian kita memahami program, dan program itu juga akan terkait dengan Dari ideologi masing-masing baik itu calon. partainya maupun ideologi orang tersebut. Ya, Gitu. Pak Ikrar, Pak Ruhut, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Berita 1. Dialog Berita 1 masih membahas mengenai elektabilitas dari Jokowi yang diunggulkan di beberapa survei, dan siapakah penantang tangguh dari Jokowi kita masih bahas bersama Pak Ikrar dan juga Pak Ruhut. Kalau kita lihat ini Pak Ruhut, menurut Anda apakah memang Jokowi ini pantas sebagai calon tunggal atau dari capability begitu dan serangkaian sosok yang bisa menjadi kriteria pemimpin di 2014? Ya kalau kaitan sekarang polling itu kita ibarat cerita itu garis besar, masih ada tahapan-tahapan lain. Betul, dan masih berproses hingga masih April berproses. nanti ya. Jadi seperti yang dikatakan Kang Ikrar itu benar baik sekali. Ada dua figur sekarang kan. Betul. Satu dengan ketegasannya tadi disinggung Prabowo. Satu lagi dengan gaya belusukannya, Ya. lemah lembut, gemulai Jokowi. Kan begitu ya. Tapi dari 11 saya juga punya berlian kok. Ya. Dan saya di kubu itu Pramono Edi Wah, Wibowo. promosi nih Pak. Yang mana beliau ada di dua itu. Betul. Kalau dikawinkan, beliau tegas. Bicara kesederhanaan, belusukannya. Waduh, saya keliling sama dia ekonomi kelas terus. Minatnya di losmen, kadang kalau perlu di rumah orang. Wah. Oh, sangat apa. Tinggal Apa itu tuh? yang aku bilang. Ini Pak Jokowi ya? Atau siapa? Bukan. Ini. Pramono Dari Edi. Pak Pramono Edi, Edi oke. Wibowo. Tapi itulah rakyat Indonesia ini ingat loh, ini reformasi. Sangat cerdas. Nanti kan ada debat kandidat. Nanti dilihat di situ waktu debat kandidat. Jadi ini masih panjang ceritanya. Tapi memang kalau dari survei Indobarometer juga mengatakan tertinggi elektabilitasnya Dahlan Iskan dan Pramono Edi ya. Iya. Tapi itu mungkin apa? Tapi masih panjang. Masih panjang nanti Masih ya. panjang. April akan diumumkan gitu. April akhir atau Mei awal. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak Ikrar, sebenarnya sosok pemimpin di 2014 mungkin kolaborasi dari pendapat masyarakat remaja, kaum muda, kaum tua begitu. Apa sih yang didambakan dari calon presiden di 2014? Ya, buat saya sih memang karena memang persoalan korupsi itu menjadi pangsa pemberitaan media yang begitu tinggi, ya. Itu yang makanya menyebabkan mengapa kriteria kejujuran itu menjadi suatu yang paling tinggi pula. Diprioritaskan begitu ya Pak? Tapi kan Anda juga tahu bahwa kenapa demikian juga, karena elit sekarang, maaf termasuk teman-teman beliau di parlemen itu sangat elitis, makanya faktor yang kedua adalah merakyat. Ya kan? Itu ya. Dan kemudian Anda juga tahu faktor tegas itu juga tetap ada walaupun itu nomor 3, dan kemudian faktor kepandaian itu juga di bawahnya. Karena kejujuran itu jauh lebih penting dibandingkan dengan Anda pandai. Anda pandai kalau kemudian suka menipu orang, Anda pandai kalau yang suka sering terjadi merampok. malah. Nah, itu bagaimana kemudian nasib rakyat. Jadi hal-hal semacam itu yang buat saya tadi saya katakan terjadi penjungkir balikan kriteria di mata publik. Tapi lagi-lagi semuanya kan juga harus bermain dalam suatu sistem politik yang berlaku pula ya. Itu yang saya bilang bahwa menurut saya lagi-lagi semuanya sangat tergantung pada bagaimana nanti sistem itu berjalan. Kalau memang sistem itu berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan ya semuanya juga akan berjalan dengan baik pula. Nah, persoalan yang lain pula tadi Bung Luhut mengatakan mengenai presidensial threshold. Sampai detik ini Mahkamah Konstitusi belum menentukan. Apakah itu 25-20 betul. ataukah kemudian dan masih menjadi perdebatan. Di anggota dewan juga masih memperdebatkan hal itu ya di beberapa kalau partai. Di dewan begitu. sudah 30, tapi ada yang minta judicial review. Udah itu. Jadi belum lagi kan calon independen kan tidak bisa presiden, harus didukung partai. Jadi masih panjang ini. Iya. Tapi kira-kira kalau dari beberapa nama di konvensi Partai Demokrat untuk Capres 2014, sosok seperti apa memang yang nantinya akan digadang-gadang oleh Demokrat begitu? Kriteria yang diinginkan dari kalau Partai kami, Demokrat. pertama, melanjutkan kepemimpinan Pak SBY. Itu kita garis bawahi, karena apapun kita mesti lihat. Apapun orang boleh bilang apa, dunia internasional sangat menghormati, mengakui bagaimana sosok dan apa yang dilakukan Pak SBY. Begitu juga kita sebenarnya
Tinggal ya inilah demokrasi kan, Pak SBY sangat menghormati demokrasi, dikedepankan, selalu mengajak kita semua. Kalau kami di partai ini siapapun nanti jadi presiden, kita harus siap menang, tapi juga harus siap kalah. Jadi siapapun itu nanti janganlah diganggu, biar dia fokus. Dan Pak SBY di tengah selalu diganggu, nyatanya beliau masih berhasil. Ya, nah kalau kita lihat Pak Ikrar ini, kita review dari beberapa pemilu ke belakang begitu ya. Apakah hal ini fenomena dari calon tunggal kerap terjadi atau memang seperti apa dinamika yang ada? Ya, buat saya ini juga masih belum pasti ya calon tunggal atau tidak. Tadi karena lagi-lagi itu baru Jokowi sebagai calon presiden. Ya, karena tadi surveinya 37,46%. Betul, dia belum ada pendampingnya. Ya. Demikian juga Prabowo itu pendampingnya siapa. Demikian juga Abu Rizal Bakri itu pendampingnya. Yang sudah jelas itu kan cuma Hanura. Wiranto dengan Haritanu Sudibyo. Dan itu tinggal orang menilainya. Tapi yang lain itu kan masih sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini yang juga menjadi satu problem besar juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ini persoalan siapa menjadi pendamping ini juga akan menentukan apakah dia akan bisa melenggang dengan begitu mudah, ataukah kemudian dia akan juga bisa terganjal, ataukah kemudian dia bisa naik elektabilitasnya. Sedemikian krusialnya ya sosok pendamping itu. Kalau buat ya? saya demikian juga tadi yang tadi dikatakan Bung Luhut juga ya, kira-kira apa programnya yang apakah dia bisa mempertahankan program itu di dalam debat publik nantinya ya, karena Anda tahu salah satu prasyarat untuk menjadi calon presiden atau calon gubernur atau bupati itu adalah keikutsertaan dia di dalam debat publik. Ya, dan itu yang memang menentukan dan ini, bagaimana teknik dia berdebat, bagaimana dia itu melontarkan suatu gagasan didukung oleh data, itu menjadi suatu hal yang dan akhirnya masyarakat yang menilai lebih banyak begitu porsi jadi di sini lagi-lagi apa namanya tuh tim sukses juga bukan cuma mendukung calon saja, tapi juga mendukung data-data untuk kemudian memperkuat argumentasi itu. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Ruhut, Pak Ikrar. Kami akan kembali setelah jeda. Dialog Berita 1 masih membahas sosok calon presiden di 2014. Nah, kalau kita lihat Pak Ikrar bahwa memang beberapa kali dari dinamika yang ada begitu, kebanyakan kan kita memang ada calon yang secara urgent juga terpilih begitu ya. Nah ini bagaimana agar bisa mendongkrak dari elektabilitas dari seorang capres calon presiden itu seperti apa? Ya kalau buat saya lagi-lagi itu ya popularitas dan elektabilitas itu bisa dikreasi tapi juga tidak bisa dikreasi. Maksud saya bisa dikreasi itu bisa saja seseorang yang sebetulnya sangat tidak capable kemudian di-create oleh konsultan politik ya, semuanya kemudian elektabilitasnya bisa naik. Dalam tanda kutip membranding dengan baik betul, gitu ya. Jadi branding politiknya itu bagus. Tapi bisa juga itu tidak bisa dikreasi dalam arti kata Anda mau kampanyekan orang itu seperti apapun, dia tidak akan bisa naik elektabilitas ataupun popularitasnya karena memang ya segitu-segitu aja kapasitas orang itu. Itu yang saya maksudkan bahwa kalau seseorang itu memang sudah memiliki suatu kapasitas yang baik, itu mau dijelekkan pun juga bisa aja dia tetap tinggi gitu kan. Nah, kalau kita lihat Pak Ruhut, menurut Anda apakah memang Jokowi bekerja luar biasa dengan banyak program-program baru beliau dan elektabilitasnya unggul dibanding calon lain begitu? Kalau kita lihat Pak Jokowi, dan karena itulah Pak Andi Muluk ya, beberapa pengamat melihat ya itulah media darling itu. Jadi peran media juga tadi kan Akang kita baik sekali mengatakan peran media itu sangat penting dan kita harus jujur, media sangat akrab dengan Jokowi. Itulah calon-calon lain harus mengambilnya karena media itu betul-betul media independen, karena ada juga calon tiap hari iklan nyatanya nggak naik-naik seperti yang dibilang si Akang. Akang kan nggak mau bilang namanya aja. Tapi TV-nya juga sangat anti Jokowi juga ya. Padahal karena permasalahannya Bang, ini calon presiden, calon wapres ini juga punya media begitu ya. Itu. Jadi itu kan ya sedikit ya ada mungkin bisa internal branding begitu ya. Nah, kalau kita lihat siapa menurut Anda penantang Jokowi yang memang cukup tangguh begitu Bang Ruhut? Kalau saya kayaknya kalau Jokowi, karena apapun kita hormati PDI Perjuangan, sampai sekarang kan belum diputuskan ya. Apalagi kalau saya lihat sepertinya ya sejarah di PDI Perjuangan, peran Ibu Mega itu nggak ada yang bisa ganggu.
Nah, kita berserah saja kepada Ibu Mega ya, termasuk Jokowi, siapapun dari PDI Perjuangan. Ya kalau dari kami nanti dari setelah diputuskan di dalam komite konvensi, saya optimis calon kami bisa bersaing untuk itu. Karena perpaduan yang tadi aku bilang. Walaupun elektabilitas dari Partai Demokrat sekarang sedang menurun begitu ya, naik turun begitu. Oh, itu nggak ada masalah. Ini bagus. Ini pertanyaan paling baik. Saya kaitan ini kalau saya lihat beda. Dulu lembaga-lembaga polling, kami Pak SBY mengajarkan saya juga selalu hormati lembaga polling. Saya hormati. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat akhir-akhir ini, itu ada satu, ya. Kapan pollingnya pernah naik? Tapi kalau di tempat dia dibikin, dia jadi naik. Nah, ini kan aneh. Ada jadi apa gerangan? ada apa gerangan? Jadi Kang ya, Kang ini saya punya guru ya, kaitan politik, beliau sebagai pengamat. Kadang-kadang Kang aku rada miris, jangan-jangan nih kami dibikin nyungsep terus ya. Biar nanti kalau nanti kami menang ada alasan, oh curang, kok di bawah dia menang. Nah, Pak Ikrar tanggapannya nih, apa memang dibikin nyungsep itu tadi Pak Ruhut mengatakan, atau memang faktanya bahwa banyak sebenarnya dari anggota Partai Demokrat juga yang melakukan korupsi dan itu memang fakta dan ada sebab akibat. Hampir semua partai ya terus terang terkena kasus korupsi di itu. Yang selama ini tidak pernah disorot itu kan cuma dua. Satu namanya Gerindra, satu namanya Hanura. Tapi ketika saya ngobrol dengan mereka juga nggak berani mengkampanyekan bahwa partai mereka itu adalah partai yang tidak korup di DPR. Kenapa demikian? Karena mereka katakan masalahnya siapa tahu ada juga satu atau dua orang yang terkena ya. Karena persoalan seperti di Komisi 3 atau di Komisi 7 khususnya di Banggar dan lain-lain Banggar itu juga menjadi suatu yang sangat kompleks rentan. dan mata rantainya itu tidak terhubung satu sama lain begitu kan? Jadi lagi-lagi sebetulnya ini satu hal yang menarik juga ya, karena walaupun ada calon-calon presiden yang memiliki media, tapi ternyata seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Luhut ya, itu walaupun sudah dikampanyekan pagi, siang, malam gitu ya, sampai tengah malam pun ya, ada tetap juga yang stagnan ya, tidak naik begitu ya. Tapi juga di lain pihak, media-media itu tetap aja mengkampanyekan Jokowi juga, ini yang menjadi suatu hal yang aneh juga. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Ruhut sendiri, seberapa besar porsinya ini propaganda di media begitu ya, dengan sosok dari pemimpinnya sendiri agar bisa maju atau menjadi dipilih masyarakat di Capres 2014? Jadi kan Jakarta ini kan saya ingat waktu saya ketua FKPPI ya, Pangap waktu itu almarhum Pak Beni Murdani bilang begini, kamu ketua Jakarta. Kamu bukan pengurus pusat tapi ada di pusat ibu kota. Saya ingat itu nasihatnya kepada saya. Dan Jokowi ini apapun, beliau gubernur Jakarta, jadi eye catching, ya, eye catching. Apapun, biar TV itu majikannya si A si B, ya dia juga mesti diambil dong. Dia miniatur Indonesia. Itu. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak Ikrar bahwa di masa kepemimpinan di Solo juga ya, Jokowi begitu belum genap ya mungkin 2 tahun lebih begitu kan sudah meninggalkan pekerjaan sebagai wali kota di sana. Tapi sekarang pun jika memang 2014 ini mengusung nama Jokowi begitu, artinya kan meninggalkan hierarki kewenangan di ibu kota begitu ya. Ini bagaimana mengobati rasa sakit hati bagi masyarakat yang ditinggalkan? Jadi begini ya, itu kan sebetulnya udah juga dilakukan survei ya, bahwa Jokowi itu kalau meninggalkan Solo itu kan pada termin kedua. Artinya setelah dia terpilih kembali menjadi wali kota dan kemudian selama 2 tahun kemudian dia meninggalkan itu masuk Jakarta. Jakarta. Dan ketika orang Jakarta juga di survei, apa mereka juga akan merelakan Jokowi menjadi calon presiden? Ternyata 65% itu merelakan. Ya. Jadi mereka tidak sakit hati. Ya. Jadi itu yang harus kita akui juga ya. Tapi lagi-lagi menurut saya memang terus terang kalau PDIP mengusung Jokowi itu jauh lebih mudah ketimbang misalnya Partai Demokrat. Kenapa demikian ya? Karena terus terang elektabilitas dari Jokowi dan PDIP itu boleh dikatakan saling bantu membantu. Sementara di dalam Partai Demokrat ini terus terang itu juga lagi terpuruk dan kemudian belum ada yang saling membantu. Maksud saya kalau misalnya Demokrat mengajukan si A atau si B itu kemudian elektabilitasnya akan naik. Itu belum ada survei mengenai Partai Demokrat ya, tapi kalau mengenai Jokowi ataupun calon-calon presiden lain itu sudah ada. Nah terkait hal ini nih Pak Ruhut, survei dari Indobarometer menunjukkan Partai Demokrat masih belum memiliki calon yang bisa bersaing dengan Jokowi dan karena kandidat konvensi Capres Demokrat masih rendah elektabilitasnya dibanding Jokowi. Tanggapan Anda? Iya karena rendah ya.
Kalau nanti sudah jadi satu kan 11 itu menjadi satu otomatis langsung ngimbangi kok. Nah ini kan Jokowi kan sendiri, ya. Ini 11 dibagi 11. Artinya nama-nama kuat ini 11 ini masih bisa. Tapi apapun kan begini. Ya? Ini kadang-kadang kan kita lucu juga ya. Semua kita membahas kaitan Jokowi ini, apa nggak jadi tanda tanya besar? Nyatanya PDI Perjuangan juga. Kan ya, belum memutuskan kan? Ya. Jokowi April juga. Jadi sama-sama lah kita nunggu April ini. Kan itu harus jeda lagi nih Pak Ruhut. Yuk, makasih. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Berita 1. Anda masih menyaksikan segmen terakhir membahas mengenai sosok calon presiden di 2014. Apakah Jokowi yang sedang diunggulkan oleh beberapa survei, lembaga survei. Nah, kalau kita lihat Pak Ruhut bahwa tipe kepemimpinan mungkin sekarang masyarakat sedang memfavoritkan Jokowi begitu. Apakah tipe-tipenya itu yang diinginkan masyarakat tidak jauh berbeda dari Jokowi atau Anda punya pendapat sendiri? Kalau saya, ya rakyat kita ini reformasi. Saya hanya mengingatkan kembali awal setelah Pak Harto jatuh. Ya, apapun pasangan itu mesti ada sipil dan militer. Kenapa? Nyatanya kita nggak sampai 6 tahun 3 kali ganti presiden loh. Itu semua sipil, maaf Kang ya. Jadi mesti ada. Jadi itu yang saya lihat. Kita juga nggak mau. Ya maaf aja. Seperti tadi yang awal tadi dibilang Kang ya, Kang Ikrar. Gimana Pak SBY waktu era disenangi semua rakyat sama dengan Pak Jokowi sekarang. Tapi waktu beliau jadi presiden, peristiwa tsunami, bencana alam, apa beliau nggak diganggu terus? Tapi disitulah. Tapi kan itu dinamikanya dari politik, begitu saya kan? mau tanya, nanti kalau Jokowi ngalamin begitu, kira-kira kuat nggak? Nah, kita mesti waspada juga. Tergantung personalnya juga mungkin. Iya, itulah saya bilang. Jadi lebih baik dikawinkan. Nah, ini ada tanda-tanda ya. Ini kalau Pak Ikrar bahwa beberapa partai, Hanura juga sudah mengumumkan dari awal, dari jauh-jauh hari begitu ya, pasangan capres dan cawapres begitu. Nah, ketika PDIP hanya wait and see terkait Jokowi yang diunggulkan, hitung-hitungan politiknya seperti apa? Lebih dulu mengumumkan calon atau nanti ketika memang proses legislasi? Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya mungkin agak berbeda dengan Bung Ruhut ya. Kalau buat saya seperti juga dikatakan Hendro Priyono ya, buat saya 2014 ini memang eranya sipil ya. 100% sipil baik presiden maupun wakil presiden. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, sebetulnya sudah ada juga sebuah survei, walaupun sayangnya respondennya itu cuma 400 orang ya, yang dilakukan oleh indikator bekerja sama dengan The Indonesian Institute ya. Di situ dinyatakan jelas-jelas kalau misalnya PDIP mengajukan nama Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP, itu yang namanya PDIP di dalam pemilu legislatif melonjak drastis dari 14% pada tahun 2009 itu melonjak menjadi 37%. Ya. Tapi kalau kemudian PDIP tidak mengajukan Jokowi sebagai calon presiden, itu dia mentok cuma antara 14 sampai 17%. Baik, ya. Mungkin kita lihat. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Dan itu suara-suara untuk misalnya Prabowo Subianto itu akan juga meningkat ya. Demikian juga untuk Abu Rizal Bakri juga akan meningkat. Kalau misalnya Jokowi kemudian digantikan posisinya oleh Megawati Soekarno Putri ya. Jadi itu yang juga menurut saya harus dihitung juga oleh PDIP. Maksud saya tadi itu saya bilang bahwa nama Jokowi itu bisa melambungkan elektabilitas partai. Ya, nah kita juga masih menunggu nanti ya. Apakah nanti di dalam Partai Demokrat juga demikian. Nama seseorang itu kemudian juga akan melambungkan kembali nama Partai Demokrat. Walaupun memang sangat susah bagi Partai Demokrat untuk menemui atau menemukan seorang sosok yang kemudian memiliki kaliber elektabilitas dan popularitas seperti SBY pada 2004 atau 2009. Itu menjadi tugas berat dari Demokrat. Ya, kita harapkan juga bursa dari konvensi Partai Demokrat juga mengunggulkan satu nama yang mungkin bisa menjadi. Tapi saya kalau jalan dengan begitu, kalau saya maaf Kang ya, kalau saya jalan dengan Pramono Edi Wibowo, saya bilang dalam pesawat, Mas ini kalau untuk wapres sudah di tangan. Tapi kami maunya beliau presiden. Kenapa? Kenapa? Saya memang orangnya sangat optimis. Kenapa? Nyatanya saya nggak bilang itu calon-calon yang sekarang merasa di atas
Nyatanya hubungin saya, Wah. Bang Ruhut bisa nggak Pramono Edi jadi wapres? Aduh, oh nanti ini ya. dulu dong, tunggu legislatif. Itu masalahnya kan. Baik, masih ada Ya, makasih. masih ada penantang tangguh bagi Jokowi. Kita Iya. lihat dinamika yang Iya. bergulir. Sekarang Masih 4 bulan ke depan ini. 198 hari Iya. lagi Baik. Iya. menuju pemilu presiden. Presiden, Nah. betul ya. Baik, terima kasih Iya, Pak Ruhut, makasih, terima kasih makasih. juga Pak Ikrar Ya kan? telah hadir di Dialog Berita 1. Kami akan kembali setelah jeda berikut dengan informasi menarik lainnya.